warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Adinda Hana dari kelas 03 PPKP 001 Reguler A. Mahasiswi Universitas Pamulang, Fakultas Ilmu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Saat ini saya akan membahas materi PKN mengenai kerjasama dalam segala bidang. Mari kita simak videonya bersama-sama. Kerjasama dalam segala bidang. Apa itu kerjasama? Kerjasama merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Semangat kerjasama dalam kehidupan di masyarakat sering dikenal dengan istilah gotong royong. Gotong royong didasarkan pada kenyataan bahwa manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Gotong royong merupakan ciri khas dari bangsa Indonesia dan sebagai perwujudan dalam sila ketiga. Gambar pertama, terdapat beberapa warga yang sedang membuat jalan bersama-sama. Kerjasama ini termasuk dalam kerjasama di lingkungan masyarakat. Kerjasama di lingkungan masyarakat dapat berupa siskamling, bakti sosial, dan kerja bakti di lingkungan rumah. Gambar kedua, terdapat keluarga yang sedang membersihkan rumah. Kerjasama ini termasuk ke dalam kerjasama di lingkungan keluarga. Kerjasama di lingkungan keluarga dapat berupa membantu ibu masak, membantu ayah berkebun, dan menjaga adik, serta lain-lainnya. Gambar ketiga, terdapat peserta didik yang sedang mengerjakan tugas bersama-sama. Kerjasama ini termasuk ke dalam kerjasama di lingkungan sekolah. Kerjasama di lingkungan sekolah dapat berupa menaati peraturan sekolah, menjaga kebersihan sekolah, mengerjakan tugas kelompok, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada kerjasama dalam kehidupan sosial politik, ekonomi, keamanan dan pertahanan, serta kehidupan umat beragama. Yang pertama, ada kerjasama dalam bidang sosial dan politik. Landasan kehidupan sosial politik masyarakat Indonesia terdapat dalam sila keempat Pancasila, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Permusyawaratan adalah suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan atau memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat, hingga tercapai keputusan yang berdasarkan kebulatan pendapat atau mufakat. Perwakilan adalah suatu sistem dalam arti tata cara atau prosedur mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara, antara lain dilakukan dengan melalui badan-badan perwakilan. Contoh kerjasama dalam bidang sosial dan politik, yaitu dalam bidang sosial, contohnya pemberian bantuan bencana, organisasi Palang Merah, dan Bulan Sabit Merah Internasional. Dalam bidang politik, contohnya kerjasama antar pemerintah, aliansi militer, organisasi ASEAN, dan PBB, serta adanya kegiatan pemilu yang dilakukan setiap 5 tahun sekali. Yang kedua, ada kerjasama dalam bidang ekonomi. Dalam kehidupan ekonomi, kerjasama digambarkan pada pasal 23A Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, pajak dan pungutan lain bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Kemudian, pada pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Dalam gotong royong membangun perekonomian nasional tersebut, terdapat semangat kekeluargaan, kerjasama antar anggota, dan tanggung jawab bersama untuk memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Contoh kerjasama di bidang ekonomi ialah terbentuknya WTO atau World Trade Organization,
IMF atau International Monetary Fund, EEC, European Economic Community, AFTA, ASEAN Free Trade Area, dan OPEC, Organization Petroleum Exporting Countries. Selanjutnya, yang ketiga, kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan negara. Kerjasama warga negara untuk mewujudkan pertahanan dan keamanan negara merupakan contoh sikap dari bela negara. Bagi bangsa Indonesia, bela negara adalah hak dan kehormatan sebagai warga negara sekaligus merupakan kewajiban hukum yang harus dijalani oleh setiap warga negara. Contoh kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan negara ialah menjunjung tinggi persatuan, mengikuti program bela negara, lembaga keamanan bekerjasama dengan pemerintah untuk melindungi aset negara, seperti pulau, kekayaan alam, dan lain sebagainya. Keempat, kerjasama dalam bidang antar umat beragama. Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Contoh kerjasama dalam bidang antar umat beragama yaitu saling menghormati agama lain, tidak mendiskriminasi keberadaan agama lain, dan saling melindungi. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, semangat gotong royong dan rasa kekeluargaan harus selalu dihadirkan dan diwujudkan dalam kerjasama di berbagai bidang. Karena kemerdekaan hari ini merupakan wujud dari kerjasama para pahlawan Indonesia untuk melawan penjajah.